Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita memasuki minggu kedua dalam mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai hakikat perkembangan anak usia dini. Pada bagian ini, Anda nanti diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian bahasa dan komunikasi, atau kita bisa juga menyebutnya sebagai definisi. Kemudian kepemilikan bahasa, siapakah bahasa itu, kemudian karakteristik dan fungsi bahasa, serta nanti kita akan melakukan diskusi kelompok terkait teori pengembangan bahasa serta proses pemrograman bahasa pada anak. Baik, teman-teman, untuk bagian pertama kita akan membahas tentang sebenarnya bahasa itu milik siapa sih, gitu ya. Nah, seperti yang kita alami pada kehidupan sehari-hari, ketika kita berinteraksi dengan teman, dengan saudara, dengan keluarga, kita pasti membutuhkan bahasa, gitu ya. Kita mengeluarkan simbol-simbol yang mungkin dapat berbentuk verbal maupun non-verbal, gitu. Nah, pada manusia, bahasa sendiri merupakan suatu sistem simbol ya untuk berkomunikasi dengan orang lain, meliputi daya cipta dan sistem aturan. Banyak peneliti yang kemudian meneliti ya terkait penggunaan bahasa pada berbagai makhluk hidup. Bahkan juga dilakukan penelitian terhadap hewan, begitu ya, dan didapatkan bahwa ternyata semua hewan itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain, dan mereka juga dapat memanipulasi simbol yang mirip dengan bahasa itu sendiri. Namun, pada hewan umumnya bahasa yang mereka gunakan atau simbol yang mereka gunakan itu penggunaan atau fungsinya lebih terbatas daripada manusia. Mereka menggunakan bahasa atau komunikasi yang mereka lakukan itu umumnya untuk memberi tahu kepada temannya, begitu ya, kepada hewan yang lain tentang suatu bahaya atau suatu kondisi yang mereka perlu merespons secepat mungkin. Contohnya seperti burung ya berkomunikasi satu sama lain ketika ada badai, begitu ya, sehingga mereka perlu kemudian mengungsi ke suatu tempat yang lebih aman. Kemudian pada hewan lain seperti merak, gitu ya, teman-teman kalau pernah melihat merak yang kemudian memekarkan ekornya, nah itu adalah simbol baginya bahwa dia menarik merak betina untuk mendekat, gitu ya, karena ini adalah pertanda perkawinan, begitu, dan lain-lain. Nah, ada juga yang dilakukan penelitian terhadap, kalau di sini yang kita lihat adalah simpanse ya. Nah, penelitian terhadap simpanse ini ternyata menunjukkan bahwa dia dapat memahami kurang dari 100 kosakata. Dan keterbatasan yang lain adalah dia tidak dapat menghasilkan kalimat orisinil, gitu ya. Jadi dia dapat memahami terkait kata-kata tertentu atau instruksi, begitu, namun tidak dapat menghasilkan kalimat. Nah, tingkatan yang lebih tinggi ini adalah gorila. Gorila itu ternyata dia dapat memahami ribuan kosakata. Yang dikatakan oleh Wessels itu bahkan tingkatannya setara dengan anak usia 2-3 tahun. Gitu. Namun hanya sebatas itu saja. Sementara hewan yang lain seperti lumba-lumba ini setelah dilakukan penelitian, mereka memiliki kemampuan mengembangkan sistem suara. Ini juga untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya ya. Bahkan suaranya ini frekuensinya bisa didengar sampai jauh, gitu ya, sampai ribuan meter. Nah, pada manusia sendiri bahasa yang kita gunakan itu sangat kompleks ya, dapat menyampaikan informasi, selain itu juga menyampaikan perasaan, menyampaikan ide dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian para ahli sepakat bahwa pemilik bahasa ini adalah manusia ya, di mana manusia ini bisa memanfaatkan simbol-simbol yang mereka kenal untuk menyampaikan informasi
perasaan maupun ide yang mereka miliki untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian apa yang membedakan bahasa manusia dengan hewan? Gitu ya. Nah, Holtzman dalam Brumley mengidentifikasi setidaknya ada 3 aspek yang membedakan bahasa manusia dan sistem isyarat pada hewan. Yang pertama, bahasa manusia itu bersifat produktif. Gitu ya. Jadi, apapun yang kita katakan itu bermaksud untuk menghasilkan sesuatu. Betul ya? Contohnya misalnya pada anak-anak. Anak itu ketika mengatakan mau susu, gitu ya, atau mau minum susu, itu artinya setelah dia mengatakan hal tersebut, dia akan mendapatkan atau dia menginginkan susu ya untuk diminum. Kemudian ketika dia mengatakan, bahkan hanya mengatakan panas atau mengatakan gerah, gitu ya, dia mengharapkan bahwa kondisinya akan lebih sejuk. Begitu. Nah, artinya apapun yang kita katakan, ya manusia katakan itu diharapkan menghasilkan sesuatu. Bahkan ketika teman-teman kumpul-kumpul dengan teman-temannya gitu ya, membicarakan tentang perkuliahan misalnya, itu pun juga dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Gitu. Dan ini tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti hewan, gitu ya. Hewan itu kalau misalnya berkumpul gitu ya, mungkin tidak berbicara tentang masa depan ataupun masa lalu ya, mereka akan berkomunikasi terkait konteks yang sedang mereka alami. Salah satunya tadi seperti penanda bencana dan sebagainya. Kemudian bahasa manusia itu terlepas dari konteks situasi. Oleh karena itu, kita bisa bicara tentang masa lalu, kita bisa bicara tentang masa depan, kita bisa bahkan berbicara tentang sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa kita lihat, atau mungkin masih konsep, ya. Ketika teman-teman juga bersama dengan orang lain, yang dibicarakan tidak hanya tentang apa yang terjadi saat ini, gitu ya. Ketika teman-teman menghadapi suatu permasalahan, teman-teman bisa kemudian mengkombinasikan antara pengetahuan yang sudah didapat sebelumnya untuk memecahkan permasalahan tersebut, begitu. Sehingga ini yang dikatakan bahwa bahasa manusia itu terlepas dari konteks atau situasi. Kemudian manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ya, kita paham bahwa manusia itu makhluk sosial. Sehingga ketika berkumpul dengan orang lain, maka membutuhkan suatu kemampuan ya, suatu simbol tertentu untuk menjalin komunikasi tersebut. Bahkan komunikasi ini kadang tidak membutuhkan suara pun bisa terjadi ya pada manusia. Contohnya dengan menggeleng, dengan mengangguk, atau bahkan dengan meneteskan air mata, ini pun juga menjadi salah satu bentuk komunikasi pada manusia. Gitu. Sehingga sungguh kompleks ya penggunaan bahasa pada manusia. Nah, kemudian beberapa ahli mencoba untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya bahasa itu. Nah, bahasa ini mencakup cara untuk berkomunikasi, pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol, seperti lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan maupun mimik yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, di sini dikatakan bahwa bahasa itu merupakan lambang atau simbol ya, di mana contohnya misalnya ketika kita terapkan di berbagai negara, ternyata masing-masing negara itu punya simbol atau lambang yang ada yang sama, ada yang berbeda. Contohnya misalnya di bahasa Indonesia kita mengenal 26 huruf. Nah, nanti di bahasa lain, misalnya di Rusia ya, mereka mengenal kalau tidak salah sekitar 28 sampai 32 huruf ya untuk menyusun bahasa yang mereka miliki. Jadi simbolnya pun berbeda. Kemudian bahasa adalah penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Jadi ide, kemudian perasaan yang dimiliki oleh manusia bisa diungkapkan melalui bahasa yang dimiliki.
Dan bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang digunakan masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, ini yang menjadi pembeda bahasa yang digunakan oleh hewan dan manusia tadi. Jadi, untuk bekerja sama, berinteraksi, mengidentifikasikan diri, dan sebagainya. Nah, apa kaitannya bahasa dan komunikasi? Nah, keduanya ini sangat erat, teman-teman ya. Jadi, komunikasi ini mempunyai makna yang lebih luas dari bahasa tadi ya, bahwa komunikasi itu bisa diungkapkan bahwa secara nonverbal juga. Ketika teman-teman berada di suatu tempat dengan orang asing misalnya, itu pun bisa berkomunikasi secara nonverbal, gitu ya. Tidak mungkin tidak ada komunikasi satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman berada dalam ruang tunggu ya di rumah sakit misalnya, ketika tempat duduknya itu terbatas, nah kemudian ada orang lain datang, teman-teman kemudian bisa berbagi dengan pasien yang lain gitu ya. Jadi ada yang menggeser duduknya, ada yang mempersilahkan dengan isyarat tertentu dengan tangan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya bentuk komunikasi. Nah, komunikasi ini kemudian dipertegas lagi melalui bahasa. Jadi ada simbol tertentu gitu ya untuk memperkuat komunikasi tersebut gitu. Jadi kemudian dipindahkan gitu ya dalam suara, tanda, bahasa tubuh, dan simbol itu. Sehingga bahasa itu merupakan sistem simbol yang teratur untuk mentransfer arti tersebut gitu ya. Ketika misalnya teman-teman merasa tidak nyaman gitu kan, kadang dikomunikasikan dalam bentuk nonverbal seperti duduknya gelisah, kemudian wajahnya mungkin tidak menyiratkan kesenangan gitu ya. Nah, kemudian simbol-simbol tadi bisa digunakan untuk mentransfer apa yang teman-teman rasakan. Sehingga muncul ungkapan bahwa saya tidak nyaman berada di sini atau saya merasa kikuk berada di sini. Nah, dengan demikian, bahasa adalah suatu modifikasi komunikasi yang meliputi sistem simbol khusus yang dapat dipahami dan digunakan sekelompok individu untuk mengkomunikasikan berbagai ide dan informasi. Nah, dalam sistem simbol di bahasa sendiri, itu biasanya kita kenal ya, ada yang namanya fonologi, morfologi, kemudian ada yang disebut dengan semantik, sintaksis, dan sebagainya. Kita ambil contoh misalnya dalam bahasa Inggris ya, fonologi itu contohnya adalah penggabungan beberapa huruf yang menghasilkan sebuah kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya suku kata gitu ya. Itu ada aturannya. Misalnya huruf S dan P itu bisa saling bertemu untuk membentuk suatu kosakata. Misalnya spa, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia misalnya apa ya? Misalnya S dan E itu bisa bertemu gitu ya. Tapi ada aturan juga bahwa huruf seperti Z dan X itu tidak bisa bertemu untuk membentuk suatu kata tertentu. Ataupun misalnya I dan P itu tidak bisa bertemu untuk membentuk suatu kata tertentu. Nah, itu yang dinamakan dengan fonologi. Jadi ada aturan bagaimana suatu kosakata itu terbentuk atau suatu kata terbentuk. Kemudian ada lagi yang disebut dengan morfologi. Morfologi ini adalah gabungan antara suku kata sehingga dia membentuk suatu kata yang memiliki makna. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris teacher gitu ya, itu berasal dari kata teach dan jadi orang yang mengajar. Atau misalnya dalam bahasa Indonesia ya rumah gitu, sehingga dia membentuk suatu kata yang mempunyai makna tersendiri. Kemudian sintaksis itu terkait dengan susunan kata-kata yang kemudian menimbulkan makna tertentu. Ini ada aturannya juga. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ketika bertanya tentang suatu apakah kita menyukai pelajaran tertentu gitu ya, itu kan pertanyaannya
Anda menyukai pelajaran bahasa Indonesia bukan? Gitu kan misalnya. Dan bukan pertanyaannya, Anda menyukai pelajaran bahasa Indonesia? Tidak, bukan? Nah, kan aneh ya yang kedua. Jadi, untuk aturan yang pertama, itu yang biasanya kita kenal di dalam bahasa Indonesia. Di bahasa lain pun juga mengenal aturan-aturan seperti ini. Nah, itu yang dinamakan dengan sintaksis dan sebagainya. Nah, bahasa ini memiliki karakteristik yang menjadikan aspek khas dalam komunikasi, ya. Tadi sudah kita sempat singgung di awal. Jadi dia sistematis, ya, punya suatu cara menggabungkan bunyi-bunyian maupun tulisan yang bersifat teratur, standar dan konsisten. Atau mungkin kita bisa sebut juga dengan grammar, ya. Kita mungkin lebih familiar dengan grammar. Jadi ada aturan-aturannya yang konsisten, standar, kemudian teratur. Kemudian RBTR, ya, bahasa itu terdiri dari hubungan-hubungan antara berbagai macam suara dan visual, objek maupun gagasan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengungkapkan angka 1, ya, maka ini akan menghasilkan bayangan bilangan angka 1 itu ya di benak kita. Kemudian kita juga mendengar ya ungkapan kata 1 itu sendiri. Kemudian kita juga bisa memikirkan bahwa seberapa banyak objek yang muncul ketika kita mengucapkan kata 1 tersebut. Kemudian fleksibel. Ini bahasa itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi di saat ini ya, bahasa itu semakin berkembang sehingga istilah-istilah gaul gitu pun juga semakin banyak kita kenal. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya ungkapkan kemarin ya, kamus saat ini mungkin lebih banyak atau lebih tebal ya, lebih banyak mengandung kosakata dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Karena ini terkait juga dengan perkembangan teknologi, perkembangan modernisasi ya, perkembangan intelektual manusia. Di misalnya 30 tahun yang lalu, saat 5G itu belum ada gitu ya. Nah, itu mungkin mereka tidak familiar ya, atau mungkin belum muncul istilah-istilah tentang terkait gadget gitu ya. Tapi sekarang kosakata terkait gadget, kemudian internet dan teknologi lain itu semakin banyak. Kemudian aspek yang lain adalah variatif, gitu ya. Dalam hal pengucapan, bahasa itu punya berbagai variasi dialek atau cara. Di Indonesia kita punya ratusan daerah yang mempunyai dialek atau logat gitu ya, yang berbeda-beda. Di India mereka juga punya puluhan dialek yang berbeda-beda. Ini dipengaruhi oleh variasi ya daerah atau kesukuan yang ada di dalam suatu lokasi tertentu dan sebagainya gitu. Kemudian bahasa ini juga bersifat kompleks. Jadi dia dapat mengungkapkan ya pikiran maupun nalar yang dimiliki oleh seseorang untuk menjelaskan konsep atau ide maupun hubungan-hubungan yang dapat dimanipulasikan saat berpikir dan bernalar. Jadi tidak hanya digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang terjadi saat ini atau mengomunikasikan tanda bahaya saja, tapi hal-hal yang tidak terlihat atau yang masih ada di benak pun bisa diungkapkan menggunakan bahasa itu. Nah, kemudian apa sih fungsi bahasa pada anak ya? Karena anak ini juga menjadi salah satu pengguna bahasa ya, meskipun kemampuan bahasa pada anak itu nanti akan bertahap dan mungkin belum sekompleks pada orang dewasa. Nah, di sini ada 7 fungsi bahasa pada anak. Yang pertama adalah fungsi instrumental. Fungsi instrumental ini membantu anak untuk menyampaikan keinginannya. Tadi ya, misalnya seperti mau minum susu, mau pipis, mau ikut ibu, mau ikut ayah, dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan bahasa, anak itu bisa menyampaikan apa yang diinginkan dan harapannya dia mendapatkan apa yang diucapkan, begitu.
Kemudian fungsi regulatif, ini fungsinya untuk mengendalikan serta mengatur orang lain. Ya, jadi anak itu selain memiliki keinginan, dia juga ingin mengatur orang lain. Gitu. Misalnya, ibu jangan pergi, gitu. Jadi harapannya jika semula ibunya akan pergi, dia mencegah supaya ibunya tidak pergi, atau jangan ditutup, pintunya jangan ditutup. Gitu. Artinya dia mengharapkan orang lain melakukan apa yang diinginkan, gitu ya. Orang lain melakukan apa yang dia perintahkan. Kemudian fungsi heuristik, ini bahasa untuk memperoleh ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Nah, ini banyak kita temui bahwa anak usia dini ya banyak bertanya tentang itu kenapa seperti itu, kenapa bumi berputar, kenapa ada siang, ada malam. Nah, ini adalah dalam rangka untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, ini mengungkapkan bahwa ada banyak hal yang ingin diketahui oleh seorang anak. Dan ilmu itu dia dapatkan melalui bahasa yang diungkapkan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi interaksional. Ini menjalin interaksi sosial. Bisa dengan teman sebayanya, bisa dengan keluarganya, bisa dengan kakak adiknya gitu ya. Supaya dia memiliki kedekatan dengan orang lain. Kemudian fungsi personal. Ini untuk mengekspresikan emosi, perasaan, dan reaksi-reaksi yang mendalam gitu ya. Jadi akan bagus sekali ketika anak itu bisa mengungkapkan perasaan yang dirasakan, seperti marah, kecewa, sedih. Nah, ini artinya terkait dengan perkembangan emosi ya, dia bisa mengenali emosi yang dirasakan, kemudian menerjemahkan perasaan tersebut ke dalam simbol bahasa itu tadi. Jadi dia bisa mengatakan bahwa dia merasa marah, dia merasa kecewa, sedih, dan sebagainya. Kemudian fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif ini untuk menciptakan sistem, gagasan, atau kisah yang atau kisah gitu ya. Nah, ini terjadi ketika misalnya anak-anak bermain peran atau bermain dengan teman-temannya. Gitu. Jadi mereka bisa berpura-pura menjadi dokter, guru gitu ya. Itu sebenarnya salah satu fungsi bahasa ya, yaitu fungsi imajinatif. Mereka menuangkan apa yang dipikirkan gitu ya, melewati bahasa, kemudian disampaikan kepada temannya yang lain gitu ya. Misalnya, oh aku sekarang pengen jadi koki, kamu jadi pelangganku ya, atau kamu yang beli ya, seperti itu. Kemudian fungsi representatif, ini membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, serta menjelaskan atau melaporkan realitas. Nah, ini terjadi ketika misalnya anak-anak bercerita tentang pengalaman dia selama liburan, atau selama pergi ke rumah kakek neneknya, atau misalnya pergi ke suatu tempat dan dia melihat suatu kejadian yang menarik, gitu ya. Nah, dia akan menceritakan kembali apa yang dilihat, ya. Fakta yang dia ketahui disampaikan dengan kata-kata. Nah, ini adalah fungsi representatif. Nah, oke, teman-teman, mungkin ini ya yang terkait tentang hakikat bahasa. Tadi teman-teman sudah menyimak tentang kepemilikan bahasa, kemudian pengertian dari bahasa, serta fungsi bahasa pada anak. Setelah ini, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan diskusi terkait teori pengembangan bahasa serta proses pemerolehan bahasa pada anak, dan nanti kita akan lanjutkan diskusi tersebut menggunakan Google Meet. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.